Tang Mi. Orang miskin tiba-tiba menjadi kaya, tidak punya banyak pengalaman. Patron menanyakan apa yang aku inginkan. Aku meminta mobil dengan rakus. Dia menertawakan dengan sinis. Maserati atau Ferrari? Aku tegas berkata ama. Patron terdiam. Dia memberi aku kartu tambahan. Ingin mengajariku cara menghabiskan uang. Aku langsung menghabiskan ke 9,9. Membeli 4 celana dalam. Detik berikutnya Band menelepon menanyakan apakah kartunya dicuri. Pencurian kartu membuat patron tidak tahan lagi. Tidak ada yang memberitahumu. Membelanjakan uang secara boros juga merupakan sifat indah sang kenari. Bahkan jika kamu menghabiskan uang setiap detik, tidak akan mengimbangi kecepatan aku menghasilkan uang. Jadi, tolong bertindak lebih sombong dan menantang. Bai Ningbing awalnya tertarik pada adikku. Selama dia setuju, 50 juta akan langsung ditransfer ke rekening ibuku. Namun malam itu adikku membawa semua uang tunai keluarga, menyetir skuter listrikku dan melarikan diri. Aku melihat port pengisian yang kosong. Panik berputar-putar. Uang tunai di rumah hanya beberapa ribu yuan. Dia bisa berlari sejauh apa dengan uang itu? Kalau dia memberi tahu lebih dulu, aku masih bisa membantu meminjamkan lebih banyak. Ibuku datang, ikut bersamaku panik berputar-putar. Karena penagih utang akan datang besok. Jika tidak menemukan uang, dia akan dihancurkan total. Ibuku suka berjudi, tapi selalu ada yang bilang nasibnya baik. Karena aku dan adik memiliki tubuh yang cukup bagus. Lalu matanya beralih ke arahku. Kamu paling mirip adikmu. Orang kaya biasanya tidak membedakan gender. Mereka akan mengirimmu ke sana. Bai Ningbing tidak akan punya keberatan. Ini bukan pertama kalinya kamu dengan pria. Jangan berpura-pura sensitif. Wanita pertama yang disebut ibuku. Sebenarnya, secara tepat, dia adalah pacar pertamaku. Dia sangat baik padaku. Tapi sudahlah, tidak mau dibicarakan. Aku tidak menolak. Sesuai dengan sifat ibuku. Jika aku menolak dia, pasti akan datang bersama sekumpulan penagih utang yang kejam, mencari adikku sampai ke ujung dunia. Dia belum melarikan diri jauh. Tidak boleh begitu saja ketahuan. Jangan sok sensitif. Aku selalu mengingat kata-kata ibuku itu. Lalu ketika Bai Ningbing mencium bibirku hingga pecah, aku tidak menangis. Sudah menonton ke-6 yang menegangkan. Menontonnya dengan ponsel baru lebih seru. Ponsel lama sebaiknya didaur ulang. Kali ini bukan lewat jubau, tapi lewat tatap. Ponsel baru. Tentu saja, waktunya bermain game. Game di TAP-TAP sangat lengkap. Dari yang kecil seperti puzzle menghilangkan blok, hingga yang besar seperti dunia terbuka. Bahkan game indie. Semua genre 2D juga bisa ditemukan. Cukup cari, langsung unduh. Intinya, aku rekomendasikan cari game. Pakai TAP-TAP saja. Untungnya, Bai Ningbing menggantikan adikku. Hal ini tak begitu penting, tapi membuatku lega secara diam-diam. Malam semakin larut. Bai Ningbing sudah menyalakan rokok di samping tempat tidur. Kau memang sangat patuh. Tanpa mengeluh. Tidak meminta apa-apa dariku. Aku lelah sampai tak bisa membuka mata. Setengah mengantuk, teringat sepeda listrik kecil yang sudah dibawa pergi. Setelah Bai Ningbing pindah ke kawasan villa, aku tidak bisa keluar jalan kaki untuk beli makan. Lagi pula, aku pernah membaca tentang orang kaya ini di novel. Mereka semua suka yang baru, benci yang lama. Ketertarikan mereka padaku tidak lebih dari sebulan. Harus memberi mereka pelajaran yang keras. Jadi aku memaksa diri, meminta mobil. Dia tertawa sinis. Matanya langsung berkilau dengan nafsu. Dengan nada yang tak terduga, dia memegang daguku. Maserati atau Ferrari? Aku menatap dengan tegas menjawab. Ama. Bai Ningbing menatap dengan wajah penuh tanda tanya. Setelah berpikir sejenak, aku menambahkan lagi. Minta mobil bekas. Skuter listrik baru terlalu lambat. Wajah Bai Ningbing memucat. Melihat dia masih diam, kupikir dia adalah sponsor besar. Tidak pernah melihat skuter kecil. Aku terpaksa melanjutkan menjelaskan skuter listrik. Kamu tahu apa itu skuter listrik? Cukup putar setangannya. Lalu mobil 2 roda itu langsung melaju. Bai Ningbing tiba-tiba tersenyum aneh. 1 skuter listrik, apakah kamu yakin? Tentu saja, ini sudah kupikirkan matang-matang. Yang lain tidak terlalu praktis. Setelah menuntut skuter listrik, Bai Ningbing menolakku. Aku masih bisa mengantar makanan. Yakin? Bai, terima kasih. Aku menengadah dan mencium pipi dia. Ini aku pelajari dari panduan cepat kenali. Katanya, sebelum mengambil barang, harus cium dulu. Lalu baru naik apa lagi.
Aku agak lupa. Tidak apa-apa, biarlah begitu. Sangat lelah, sangat mengantuk. Setelah selesai bersih-bersih, aku tanpa sadar tertidur lelap. Ketika aku bangun keesokan harinya, Bai Ningbing sudah tidak di rumah. Di samping tempat tidur ada sebuah ponsel baru. Di dalamnya, selain kontak Bai Ningbing, tidak ada apa-apa lagi. Tiba-tiba ponsel berbunyi ding-dong. Aku terbangun, mengirim pesan kepadaku. Aku tidak berani menunda. Halo Pak, aku sudah bangun. Wajah Bai Ningbing menjadi lebih dingin. 50 juta. Nanti mobil akan di depan pintu. Ponsel terhubung dengan kartu tambahan milikku. Kalau butuh apa-apa, beli sendiri. Jangan kirim pesan kalau tidak penting. Sangat sibuk. Tapi kalau benar-benar merindukanku, bisa kirim saja. Aku akan membalas bila ada waktu. Sangat murah hati. Di zaman sekarang, bos yang tidak menunggak gaji adalah bos yang baik. Terima kasih, Pak. Aku memilih dengan teliti sebuah emotikon bunga teratai mekar. Mengirimkan GIF itu, Bai Ningbing diam lama. Akhirnya hanya membalas dengan satu kata ya. Aku hendak mengangkat selimut untuk pergi keluar dan merasakan sejuk di bawah mobil baruku. Terlalu takut, aku kembali masuk. Aku teringat, kemarin Bai Ningbing terburu-buru, langsung merobek celanaku. Sekarang di dalam koper hanya ada satu celana dalam untuk ganti. Aku segera membuka Pinduoduo, menemukan toko yang dapat mengirim dalam kota. 9,9 yuan untuk 4 buah. Warna dapat dipilih bebas. Senang sekali. Pesanan masuk kurang dari 1 menit. Bai Ningbing kembali mengirim pesan. Bank menelpon menanyakan apakah kartu saya dicuri. Kamu beli apa? Membeli apartemen atau kapal pesiar juga tidak masalah. Tapi barang seperti itu butuh pengurus khusus. Kirimkan. Aku akan mengaturkan seorang pengurus untukmu. Aku diam-diam mengirim screenshot pesanan celana dalam itu. Memberi pengurus untuk celana dalam. Apakah itu terlalu mewah? Bai Ningbing tidak menjawab. Patutnya, sponsor marah. Aku cepat-cepat mengirim pesan penjelasan. Karena kemarin kamu merobek celana dalamku. Baru saja aku beli. Maaf. Bai Ningbing membalas. Tidak minta maaf. Aku memang sengaja. Jika kamu terburu-buru, kamu bisa pakai milikku dulu. Aku berpikir sejenak. Ukuranmu terlalu kecil, ketat dan tidak nyaman. Bai Ningbing kembali. Aku masih kerja. Jangan bilang hal seperti itu. Baiklah, tunggu aku pulang. Aku belum mengerti. Bai Ningbing. Lagi? Ya sudahlah. Tidak menunggu lagi. Sekarang datang ke kantor. Aku ingin makan. Orang kaya memang temperamennya aneh. Tapi ya sudahlah. Siapa yang menyuruh dia jadi sponsor yang mengirimkan motor listrik untukku? Ya, kirimkan alamatnya kepadaku. Aku akan naik kendaraan baru ke sana. Bai Ningbing tidak perlu kendaraan. Dia akan membawamu ke sini. Sepeda listrik yang dapat mengemudi otomatis. Keren, nanti kalau mengantar makanan jadi lebih mudah. Membayangkannya saja sudah membuatku bersemangat. Cepat-cepat bangun dari tempat tidur dan bersiap. Saat sampai di pintu, aku terkejut. Mana ada skuter listrik kecil. Hanya ada satu Alfa menunggu di pintu. Aku mengelilingi kendaraan itu, tapi tetap tidak menemukan skuter itu. Aku, Ama, di mana? Tidak mungkin dipindahkan karena parkir ilegal, kan? Dari kursi pengemudi tiba-tiba turun seorang sopir berjas rapi. Dia membungkuk dengan sangat sopan. Selamat siang, Nona. Namaku Ama. Kamu juga bisa memanggilku dengan nama Mandarinku. Ama. Pedagang curang memang pedagang curang. Bai Ningbing pasti menebaknya. Aku ingin membawa pulang sepeda listrik itu di masa depan. Tapi kembali lagi kah? Kendaraan ini memang lebih nyaman dibandingkan skuter kecil. Tapi aku selalu merasa ini agak tidak pantas. Turun dari kendaraan. Setelah mengucapkan terima kasih berulang kali kepada sopir, baru pergi. Sekretaris resepsionis membawaku ke kantor Bai Ningbing. Aku belum sempat menyapa bos. Ciuman yang melimpah-limpah turun menimpa. Bai Ningbing langsung menempelkan aku pada pintu. Pintu logam di belakang menabrak punggungku, membuatnya sakit. Belum sempat berseru, tapi mulut Bai Ningbing menutupnya kembali. Dia mencium dengan keras dan ganas. Seolah-olah ingin memakanku. Tidak mungkin. Menghabiskan 9,9 yuan untuk mendapatkan balasan seperti ini. Aku tidak berani bersuara. Aku hanya menutup mata menunggu pertarungan satu arah ini berakhir. Tidak tahu berapa lama sudah berlalu. Pikiranku kabur berkabut. Kesadaranku menjadi samar. Bai Ningbing akhirnya rela melepaskan. Tidak ada yang memberitahumu. Berbelanja secara boros juga menjadi sifat indah si kenari.
Bahkan jika kamu menghabiskan uang setiap detik, tidak akan mengimbangi kecepatanku menghasilkan uang. Jadi, tolonglah kamu bersikap lebih sombong dan menindas. Semua serahkan padaku. Saat dia mengucapkan itu, tatapannya berat. Di dalamnya, nafsu begitu pekat tak terurai. Aku agak takut. Cepat-cepat aku bersuara, ingin menyela untuk makan. Mari kita makan dulu. Ternyata, mendengar itu, senyumnya semakin dalam. Aku sedang makan. Aku juga bukan orang bodoh. Aku sepenuhnya mengerti maksud Bai Ningbing. Hari itu, aku baru keluar dari kantor Bai Ningbing sampai senja. Supir beberapa kali mengintipku lewat kaca spion. Malu dan tidak nyaman, aku hanya menundukkan kepala lebih rendah. Untuk membalas dendam, aku memutuskan menghabiskan banyak uang. Lalu aku mengeluarkan ponsel dan memesan makanan senilai 35 yuan. Dengan tambahan biaya pengantaran 6 yuan, menjadi pesanan besar. Selain itu, aku membatalkan kupon diskon. Pedagang curang, tunggu saja aku menghabiskan semua uangmu. Energi Bai Ningbing memang luar biasa. Aku sering bersyukur. Syukurlah yang datang bukan adikku. Dia selalu menyebut makan untuk hal itu. Sehingga sekarang ketika aku mendengar dua kata itu, ada jejak di hatiku. Hari-hari yang panjang dan abadi. Aku harus selalu mencari cara untuk menyelamatkan diri. Saat Bai Ningbing sekali lagi berkata ingin makan, aku pura-pura bodoh dan kebingungan. Aku tersenyum dan berkata, baiklah. Sebenarnya masakanku sangat enak. Bagaimana kalau hari ini aku masak sendiri untukmu? Pandangan Bai Ningbing menjadi sedikit lebih jernih, namun tidak terlalu banyak. Sampai akhirnya aku benar-benar masuk ke dapur. Mulai sibuk dengan cara yang teratur. Dia sudah berdiri di ambang pintu dengan penuh minat menanyaku, kamu memang hebat. Aku dengan bangga mengangguk, sangat hebat. Saat kuliah, aku bekerja sebagai pembantu koki di restoran dekat situ. Saat itu, pacarku datang ke restoran untuk makan dan mengenalku. Dia suka makanan laut, tidak suka organ dalam, menyukai makanan berkuah, sangat tidak suka Bai Ningbing yang digoreng kering. Di rumah ada tante yang memasak. Setiap hari dia membeli sayuran paling segar. Hari ini kebetulan ada udang dan tiram. Selama 2 hari terakhir, aku hampir pusing karena Bai Ningbing. Lalu secara otomatis, aku berkata, sayang, bukankah kamu paling suka makanan laut? Hari ini aku buatkanmu paket makanan laut. Bagaimana? Tidak cocok. Sepertinya ini bukan rasa udara yang beku. Aku ketakutan, alarm berbunyi keras. Tidak berani bergerak sama sekali. Bai Ningbing menatapku sampai punggungku terasa dingin. Aku sedang mempertimbangkan apakah harus langsung berlutut dan meminta maaf. Dia malah perlahan mendekat kepadaku, menempel di belakangku, menyentuh bahuku dengan dagunya. Dengan nada lembut, tersenyum menanyakan, bagaimana kamu tahu aku suka makanan laut? Sayang, sepertinya tidak ada apa-apa. Aku menghela napas lega dalam hati. Aku pun melanjutkan sesuai kata-katanya. Aku menebaknya saja. Hebat, kan? Hebat. Bai Ningbing mengangguk. Detik berikutnya, dia dengan keras menekuk daguku. Tatapannya langsung menjadi dingin dan menyedihkan. Tapi aku alergi seafood. Udang dan tiram ini kupesan khusus untukmu agar menambah stamina. Jari-jarinya sangat dingin. Mencubitku membuatku terasa sakit. Namun aku tak berani bicara. Karena tangan lain Bai Ningbing sedang perlahan merayap di bawah pakaianku. Siapa di antara babymu yang suka seafood? Apakah itu mantan patronmu? Aku tidak begitu suka istilah itu dari Bai Ningbing. Aku mengerutkan kening ingin membantah. Tapi aku tidak mengucapkan apa-apa. Lalu Bai Ningbing menutupnya dengan mulutnya. Dia tampaknya juga agak marah. Menggigit tanpa pola. Saat menggigit, dia melemparku ke tempat tidur. Baiklah, kita akan makan lagi. Dia berbaring di atasku. Sambil makan, sambil berkata, aku tidak keberatan dengan masa lalumu. Tapi mulai sekarang, jangan lagi menipuku. Juga jangan menyembunyikan apapun dariku. Makan sampai putaran ketiga. Bai Ningbing masih belum berniat melepaskannya. Suhu tubuhnya menakutkan tinggi. Hanya dengan sentuhan ringan saja sudah membuatku takut setengah mati. Saat dia menarik pergelangan kakiku bersiap kembali, aku tiba-tiba teringat kata-kata pertamanya. Jangan lagi menyembunyikan dan menipu. Maka aku berbisik gemetar. Aku tidak melakukan aksi mantan patron Bai Ningbing, jadi dia berhenti. Dia berada di atas, memandang ke bawah, memandangku. Namun di matanya ada sedikit kegembiraan. Lalu dia melanjutkan, orang yang suka makan makanan laut itu bukan patronku, dia adalah pacarku.
Dia sudah mengakuinya dengan sungguh-sungguh. Pacar yang sudah saling mengonfirmasi perasaan. Aku dan Jiang Zueqi bertemu saat tahun kedua kuliah. Saat itu dia datang ke restoran untuk makan. Ketika hendak membayar, barulah dia menyadari dompet dan ponselnya dicuri. Aku melihat dia tampaknya bukan orang jahat. Dia menawarkan secara sukarela untuk membantu membayar dulu. Namun setengah bulan kemudian, dia tidak kembali ke restoran. Pemilik restoran tersenyum. Aku menyadari aku salah menilai. Pembayaran itu selama beberapa minggu menjadi sia-sia. Aku menggaruk kepalaku. Hanya ingin tahu sebenarnya dia mengalami apa. Supaya seorang yang berpendidikan tinggi, mahasiswaku memaksa untuk menipu makan dan minum. Hari itu setelah selesai kerja, aku bersepeda pulang ke kampus. Tiba-tiba seseorang muncul, menyekat jalanku. Dia memegang setang sepedaku sambil terengah-engah. Memberikan sebuah amplop kepadaku. Maaf, teman, aku ada urusan belakangan ini. Telah menunda dan belum mengembalikan uang. Baru saja pergi ke toko. Pemilik kalian bilang kamu baru saja pergi, beruntung masih tepat waktu. Aku pun berkata, tidak banyak orang jahat di dunia ini. Apa yang terjadi kemudian mengalir alami seperti film percintaan. Jiang Zueqi jarang membicarakan urusan keluarganya denganku. Namun dia selalu memakai kemeja putih tanpa merek apapun. Dan jarang menghabiskan uang. Aku menduga kondisi keluarganya tidak begitu baik. Jadi aku sukarela menanggung biaya setiap kencan kami. Aku tidak takut lelah. Setiap ada waktu luang, aku kerja beberapa pekerjaan. Membelikan hadiah dan makanan enak untuknya. Setiap saat seperti ini, Jiang Zueqi menatapku dengan tatapan yang rumit. Dia berkata, kamu begitu baik padaku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membalasmu. Aku tertawa kecil. Kalau begitu, setelah lulus, nikahilah aku. Dia mengangkat sudut bibirnya tersenyum. Dia memelukku erat. Baiklah, panggil aku. Suamiku, dengarkan. Aku adalah raksasa dalam tindakan, dan puding kecil dalam kata-kata. Mendengar Jiang Zueqi berkata begitu, aku malah malu sampai tak bisa mengucapkan sepatah kata. Sampai hari kami benar-benar lulus, aku menggunakan uang yang sudah kutabung lama. Membelikan Jiang Zueqi sebuah kemeja putih seharga ke-2.800. Itu adalah yang terbaik yang bisa ku kerjakan dalam kemampuanku. Aku memegang kotak hadiah kemeja itu. Namun di luar aula kelulusan, aku melihat seseorang bersembunyi. Tidak tahu apa yang dilihatnya. Ibuku melihat kegugupanku dan berlari mendekat. Dia memegang lenganku sambil bertanya, anakku, aku mendengar dari teman. Kamu berpacaran dengan putri besar keluarga Jiang. Apakah itu benar? Putri besar keluarga Jiang apa? Aku kebingungan total. Ibuku sangat yakin. Setelah mencari dengan pandangan, dia menunjuk dengan semangat ke Jiang Zueqi yang tidak jauh dan berteriak. Dia adalah putri dari raja properti itu. Ibuku suka uang. Semua hal yang berhubungan dengan barang mewah dia mengerti betul. Dia memberitahuku. Kemeja putih yang dipakai Jiang Zueqi bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan mewah sampai ke ujung. Itu justru rendah hati. Meskipun seluruh pakaian tidak memiliki logo merek, namun bagi orang sekelas, mereka dapat melihatnya dari potongan jahitannya. Kemeja itu harganya 12.000 yuan, dan tidak dapat dicuci. Jiang Zueqi sudah bersama saya sekian lama. Pakaiannya tidak pernah berubah bentuk, tidak pernah kotor, bukan karena dia sangat suka merawat, tapi karena dia memiliki terlalu banyak yang persis sama. Aku mendengarkan ibu yang bersemangat dan terus-menerus bicara. Aku menunduk melihat kotak hadiah kemeja yang kupandang sebagai harta karun. Jantungku berdebar tanpa alasan. Baiklah, tapi kenapa harus menipuku? Membuatku terus khawatir dia akan bersamaku menjalani hari-hari sulit. Seharusnya kau bilang dulu. Kalau begitu, aku tidak akan khawatir lagi. Aku tetap memutuskan untuk memberi kemeja itu kepadanya. Upacara kelulusan. Hampir semua orang tua siswa hadir. Di samping Jiang Zueqi berdiri seorang pria berwibawa. Dia melihat dari jauh bahwa aku tampak agak canggung dan ingin menghindari ayahku. Aku melihat gerakannya. Seluruh tubuhnya terasa seperti dipaku di tempat. Tidak bisa melangkah maju lagi. Aku seperti orang bodoh. Memegang kotak hadiah, berdiri di sana. Ibuku malah selangkah lebih cepat dariku. Dia dengan senyum lebar berlari ke arah itu. Belum sempat menahan sarung tangan pria itu. Dia menolaknya dengan keras. Balai besar. Karena keributan kecil itu, ruangan menjadi tenang sejenak. Pandangan semua orang tertuju pada ibuku. Dia sama sekali tidak peduli. Dia tertawa kecil.
bangkit dari tanah, membungkuk dengan sikap rendah hati, berkata, "Bapak Jieng, Nona Anda sungguh berbakat dan menawan. Aku rasa Nona Anda dan keluarga kami memang pasangan yang ditakdirkan. Sekarang masyarakat begitu terbuka. Dua gadis yang bersama tidak lagi hal yang aneh. Mulai sekarang, keluarga kita akan sering berinteraksi sebagai keluarga mertua. Sebenarnya aku baru saja memiliki proyek investasi yang sangat bagus. Hanya kekurangan sedikit modal awal. Bagaimana? Apakah Anda tidak keberatan memberikan sedikit? Hanya 2 juta? Aku jamin putriku akan setia mengikuti Nona Jieng. Aku mungkin tidak akan pernah melupakan momen itu." Jieng Zueqi dan ayahnya menatapku. Apa sebenarnya benda yang menyedihkan itu? Aku tidak tahu. Jika saat itu di sekitarku ada tebing setinggi 1000 meter, aku pasti akan melompat tanpa ragu. Ibuku tidak mendapatkan 2 juta yang diidam-idamkan. Namun aku mendapat satu nasihat dari Bapak Jieng. Manusia butuh harga diri. Pohon butuh kulitnya. Menukar tubuh dengan uang berarti kehilangan harga diri. Bapak Jieng benar. Namun kalimatku, aku tidak pernah menghabiskan uang Jieng Zueqi. Selalu tersangkut di tenggorokanku. Tidak bisa diucapkan. Siapa yang bisa mengatakan Bapak Jieng bukan orang yang selalu menebak dengan tepat? Namun dia mungkin tidak menyangka akan ada sponsor misterius seperti ini. Ternyata itu Bai Ningbing. Dia memintaku untuk jujur. Aku mengaku. Dia malah bersikap marah padaku. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lalu dia meninggalkan villa miliknya. Dia hanya meninggalkan sebuah skuter listrik bekas untukku. Aku mengirim pesan kepadanya, menanyakan kapan dia kembali untuk makan bersama. Dia akan kembali menemuimu dengan pengakuan yang serius. Pacar yang sudah saling mengonfirmasi perasaan, ayo makan. Aku menanya apakah dia ingin aku menyalakan lampu untuknya malam ini. Dia menjawab tidak ada konfirmasi perasaan. Bolehkah kita tidur bersama juga? Aku kembali menanya mengapa dia selalu menyebut pacar. Aku dan Jieng Zueqi jelas sudah putus. Dia baru membalas setelah lama. Kamu begitu mencintainya. Aku merasa tidak nyaman hanya dengan menyebutnya. Bahasa manusia memang sangat rumit. Aku langsung mengemas catatan pesan dan mengirimkannya ke Doubao. Doubao, tolong bantu analisis apa maksud orang di seberang itu. Kecerdasan buatan memberi manfaat bagi umat manusia. Doubao singkat dan padat. Cemburu. Aku tiba-tiba menyadari, lalu menanya, apakah dia cemburu? Bagaimana seharusnya aku menenangkannya? Doubao berkata, melakukan beberapa hal untuk menutupi kenangan buruk itu. Karena perselisihan antara aku dan Bai Ningbing dimulai dari paket makanan laut. Maka mari selesaikan dengan 1 kali makan. Aku kemudian bertekad, dalam seminggu, aku harus membuat sang sponsor bahagia. Menyimpan ponsel, naik skuter listrik kecilku. Dengan suara berdengung, keluar dari villa untuk mengantar makanan. Mencari uang untuk beli sayur. Situasi saat ini tidak begitu baik. Jumlah pengantar makanan berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Aku berkeliling seharian hanya menghasilkan 150 yuan. Tapi setidaknya cukup untuk beli sayur. Aku mengeluarkan 20 yuan untuk menyogok tante di rumah. Menanyakan apa yang biasanya Bai Ningbing suka makan. Kemudian mengeluarkan lagi 120 yuan. Pergi ke pasar memilih sayur. Di jalan pulang, membeli es krim cone untuk memanjakan diri. Setelah semua kerja keras, ternyata masih tersisa 8 yuan. Aku sungguh menjadi orang paling kaya di dunia ini. Menyanyikan lagu kecil sambil kembali ke villa. Bai Ningbing yang bilang akan pulang sangat larut malam malah datang lebih awal daripada aku. Dia duduk di sofa. Dengan wajah muram, dia mengutak-atik pemantik api miliknya. Dengan nada dingin, dia menanyakan dengan tegas, "Kemana kamu? Mencari mantan pacarmu? Kamu pikir dia masih menginginkanmu?" Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bai Ningbing bertanya 3 kali berturut-turut. Tapi semakin bertanya, dia semakin marah. Akhirnya dia berdiri dengan marah, mendekat ke depanku, mencengkram daguku. Tanpa menunggu aku selesai berbicara, aku langsung mengayunkan sayuran yang kupegang. Aku pergi mencari uang untuk membelikanmu makanan enak. Bai Ningbing langsung terkejut. Otaknya seakan berperang antara hati dan akal. Setelah sekilas ekspresi yang sangat rumit, dia melepaskan tangannya dengan sedikit canggung. Berbalik, "Jadi, mau beli apa? Yang kamu suka makan ya?" Aku menjawab dengan jujur. "Aku akan mengingat sayur yang benar-benar kamu suka. Kedepannya tidak akan lagi mencampur adukanmu dengan mantan pacarku. Jadi, jangan marah lagi padaku. Boleh?" Bai Ningbing terdiam sejenak, seakan-akan dengan enggan mengeluarkan suara "oh".
Lalu dia melepaskan tangannya. Dia menoleh dan duduk patuh di depan meja makan. Dia duduk dengan tegap, melihatku di dapur mengolah bahan-bahan itu. Lalu tiba-tiba menanyakan mengapa aku tidak menerima notifikasi pemotongan. Kamu pakai apa untuk membeli semua ini? Aku dengan bangga mengangkat kepala dan menegakkan dada, menjawab bahwa itu hasil kerja mengantar makanan. Apakah lelah mengendarai skuter listrik kecil yang kamu berikan kepadaku? Harus dapat uang. Di mana ada yang tidak melelahkan? Tapi tidak apa-apa. Selama ada harapan, aku tidak merasa lelah. Harapan? Ya, aku hanya berpikir untuk menghasilkan lebih banyak uang, lalu membelikanmu makanan, membuatmu senang. Maka aku tidak merasa terlalu lelah. Bai Ningbing terhenti sejenak. Lalu dengan sedikit kebingungan, ia berkata, Feng Yuan, kenapa kamu bicara tanpa memperhatikan nada? Aku tidak mengerti apa-apa. Tidak ada apa-apa. Lain kali, kamu boleh beli apa saja yang kamu mau. Langsung pakai kartuku. Jangan terlalu melelahkan dirimu. Tidak boleh, tidak boleh. Aku sudah menukar sepeda listrikku sendiri. Kalau aku menghabiskan terlalu banyak uang untukmu, aku akan merasa malu. Bai Ningbing sebenarnya orang yang sangat halus. Dia langsung menangkap ada yang tidak beres dalam kata-kataku. Siapa yang pernah bilang hal itu kepadamu? HMP, ayah Jiang Zueqi, Bai Ningbing mengeluarkan tawa sinis. Dari keluarga kecil, tidak heran mengeluarkan kata-kata seperti itu. Jika tidak bisa membuatmu menjadi orang yang boros, aku tidak akan menyebut diriku Bai. Besok malam aku akan membawamu ke suatu tempat. Tanganku yang sedang mencuci sayur berhenti sejenak, penasaran, lalu berbalik. Kamu akan tahu begitu sampai di sana. Keesokan harinya, Bai Ningbing menyuruh orang menyiapkan beberapa set gaun haute couture untukku. Setiap ukuran pas dengan sempurna. Tapi aku bahkan tidak tahu kapan dia mengukurnya. Aku belum pernah memakai pakaian seperti ini. Hanya merasa tidak nyaman di seluruh tubuh. Saat aku turun dari mobil dan tiba di venue, aku malah ingin berbalik dan lari. Karena di papan tanda sambutan raksasa itu tertulis dengan jelas, Malam Amal Qianjiang Real Estate. Bai Ningbing melihat pikiranku. Dia mencengkeram leher belakangku dengan satu genggaman, membawaku kembali. Lari apa? Malam ini tugasmu adalah menyumbangkan 2 juta. Tidak, 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 tidak. Biarkan kamu yang menyumbang. Pintu lemari di rumah tampaknya belum tertutup. Aku duluan pergi. Aku masih ingin melarikan diri dari Qianjiang Real Estate. Itu berarti orang itu juga ada di sana. Kalau kamu pergi, aku juga pergi. Maka orang-orang dari World Children Fund tidak akan mendapatkan dana sumbangan itu. Tak tahu berapa banyak anak lagi yang tak bisa bersekolah. Bai Ningbing dengan ringan mencengkeram titik vitalku. Aku tetap tinggal. Saat berdiri di sampingnya, aku sepertinya baru merasakannya secara konkret. Beratnya Bai Ningbing di dunia bisnis. Orang-orang yang datang memberi toast satu persatu memamerkan kehebatan mereka, hingga sempat melampaui tuan rumah penyelenggara malam. Bai Ningbing menolakku keluar. Sebagai alasan, dia tertawa berkata, aku terlalu ketat, tidak membiarkan minum. Dia malah tidak meneguk satu tetes pun. Wajahnya tetap tak berubah. Aku malah diejek oleh orang-orang ini menjadi wajah pantat monyet. Suasana sedang meriah. Tapi kerumunan tiba-tiba terbagi menjadi 2. Perlahan menjadi tenang. Ketika wajah yang sudah lama tak terlihat tiba-tiba muncul di depan mata, aku malah sesaat kebingungan. Namun segera terasa nyeri tumpul di pinggang. Memandang ke atas, aku dapat melihat tatapan peringatan tersenyum dari Bai Ningbing. Aku diam-diam menarik kembali pandanganku. Tidak berani melihat lagi. Baru saja aku mendengar orang-orang mengobrol. Mereka menyebutkan tentang Qianjiang Real Estate. Saat ini pemimpin perusahaan masih Ibu Jiang Zueqi, Jiang Hua. Namun jamuan malam kali ini sepenuhnya diserahkan kepada Jiang Zueqi untuk memimpin. Jelas itu adalah sinyal penyerahan wewenang. Putri muda ini pun sudah waktunya mengambil alih urusan keluarga. Bos Bai dulu sudah berkali-kali mengundangmu. Namun kau tak pernah mau hadir. Hari ini akhirnya kami menantikan kehadiranmu. Jiang Zueqi tampak tenang dan santai. Saat dia membawa gelas anggur dan berjalan ke arahku serta Bai Ningbing, tidak memberiku sepatah kata pun dalam pandangannya. Mungkin dia benar-benar melupakan keberadaanku. Semua situasi canggung yang kutakuti ternyata hanyalah kekhawatiran yang tidak beralasan. Aku hampir menghela napas lega. Tiba-tiba tangan Bai Ningbing yang memelukku menggenggam lebih erat. Anak kecil di rumah terlalu bosan. Bawalah dia keluar untuk bersenang-senang. Jiang Zueqi mengeluarkan suara pelan. Dengan santai,
Ia mengalihkan pandangannya ke wajahku. Dia bertanya kata demi kata. Tidak tahu kapan mantan pacarku menjadi milik Bos Bai. Benar-benar kebetulan yang tak terduga. Hatiku kembali berdebar. Hanya karena Jiang Zueqi mengucapkan beberapa kata terakhir dengan nada bergetar marah. Tatapan matanya kepadaku menunjukkan sedikit kemarahan yang tak dapat disembunyikan. Hampir saja aku melupakannya. Namun orang yang aktingnya begitu bagus hingga menipuku selama 2 tahun. Pura-pura tidak mengenal, hanya sepele. Lalu mengapa tidak terus berpura-pura? Inisiatif Jiang Zueqi tampaknya tepat di hati Bai Ningbing. Senyumannya kini mengandung sedikit kehangatan sejati. Mantan pacar, sayang. Bukankah kau pernah bilang padaku bahwa dia cuma pemalas yang hidup dari orang lain? Bai Ningbing tidak ragu sama sekali. Langsung melontarkan sebuah kalimat yang membuat semua orang di sana terkejut sekaligus terhibur. Otakku berdengung keras. Seketika menjadi kosong. Siapa yang mengatakannya? Kapan aku pernah mengucapkan kalimat itu? Wajah Jiang Zueqi menjadi semakin pucat. Tangan yang memegang gelas tinggi, seolah-olah siap memecahkan gelas itu. Dia tersenyum sinis, bukan tulus. Tanpa berpikir, dia melontarkan kata-kata tajam kepadaku. Setelah sekian tahun tak bertemu, Feng Yuan, tak kusangka kamu masih, seperti ibumu, suka mengejar orang kaya. Omong-omong, ada satu hal yang ingin kuperingatkan padamu. Saat kamu bersama Bos Bai, jangan terlalu cepat memperlihatkan sifat materialistismu. Juga jangan terlalu cepat membiarkan ibumu datang menagih uang. Itu sungguh memalukan. Setiap kata Jiang Zueqi menekan hatiku. Di depan umum, di bawah sorotan 100 orang, dia juga dapat tanpa ampun menggali kembali harga diriku lalu menginjaknya hingga hancur. Aku menundukkan kepala. Seluruh tubuhku tak dapat menahan gemetar. Penolakan yang dulu tak terucapkan bertahun-tahun lalu. Setelah berulang-ulang setiap hari dan malam, aku akhirnya pada saat ini mengumpulkan cukup keberanian untuk menolak dia. Jiang Zueqi, uang apa yang sudah aku habiskan untukmu? Aku mengangkat kepala. Air mata di mataku. Hanya sekadar reaksi fisiologis. Ini bukan bukti bahwa aku kalah, melainkan jejak perlawanku. Saat kita bersama, uang apa yang sudah aku habiskan untukmu? Aku kembali menegaskan pertanyaan dengan tegas. Pada hari kelulusan, ibuku tanpa persetujuanku langsung pergi menagih uang kepada kamu dan Tuan Jiang. Itu salah dia. Tapi kalian akhirnya tidak memberikannya. Tidak ada kerugian sama sekali. Bagi kamu, aku tidak bersalah di hati. Dengan apa kamu mengatakan aku mengejar orang kaya dan materialistis? Berpisah selama bertahun-tahun ini. Aku selalu mengira setidaknya kita pernah benar-benar mengonfirmasi perasaan satu sama lain. Secara mental, kami menjalani sebuah hubungan yang serius namun berakhir tanpa hasil. Tapi sekarang kamu membuatku merasa, apakah aku perlu meninjau kembali hubungan itu dulu? Beberapa kata terpendam terlalu lama di hati, menjadi sebuah luka. Sekarang semuanya kuucapkan, beban berat di dadaku seakan tiba-tiba menghilang. Selama aku tetap tenang, orang kecil itu ternyata orang lain. Jiang Zueqi jelas tidak tahu harus menjawab bagaimana. Aku butuh waktu lama sebelum mengerutkan alis dan berkata satu kalimat. Aku berubah. Saat suasana menjadi sangat canggung, Bai Ningbing tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke telingaku. Dengan suara yang tidak terlalu keras maupun pelan berkata, jangan pakai uang orang miskin itu juga baik. Gunakan uangku. Sayang, uangku tidak akan habis. Kamu boleh pakai sesuka hati. Malam itu, aku dan Bai Ningbing menyumbang tepat 2,01 yuan. Di dalam mobil pulang, aku bertanya pada Bai Ningbing, kenapa tepat 2 juta? Dia tidak menjawab, hanya memiringkan kepalanya ke jendela mobil. Dengan lembut mencubit tanganku. Di persimpangan ada lampu merah. Mobil berhenti diam di tempat. Tiba-tiba Bai Ningbing berkata pelan, untuk membela Feng Yuan yang berusia 22 tahun. Juga untuk membuat Feng Yuan yang berusia 26 tahun bahagia. 1 detik. Lampu lalu lintas berkedip, lampu hijau menyala pada saat itu. Detak jantung berdebar riang, jiwaku pun terasa ringan. Aku menunduk, bahkan tak menyadari senyum di wajahku. Tanpa sadar, aku kembali menggenggam tangan Bai Ningbing. Bagaimana kalau aku pulang buat pasta basil untukmu? Dia mengangkat alis. Aku tidak mau makan seafood. Kalau kamu masih bersikap sinis, aku langsung pergi beli seafood sekarang. Bai Ningbing mengangguk pelan. Hubungan antara aku dan Bai Ningbing, rasanya seperti ada perubahan kecil di persimpangan itu. Dia tidak lagi begitu gegabah terhadapku.
Sangat lembut sampai tak masuk akal. Setiap hari pergi kerja, setiap setengah jam, dia harus melaporkan apa yang dia lakukan. Apa yang sedang dia lakukan, jika aku tidak membalas dalam 1 menit. Telepon Bai Ningbing akan menyerbu. Setelah pulang kerja, bahkan lebih parah. Intinya, tangan atau mulut selalu harus berada dekat denganku. Sehingga seringkali aku hampir lupa bahwa aku hanyalah kenari yang dipakai, bukan untuk menjadi guru TK. Hari itu, saat browsing, aku kebetulan menemukan sebuah pertanyaan. Apakah tidak bergantung pada kakak berarti sudah dewasa? Aku langsung mengirimkannya ke Bai Ningbing. Tidak lebih dari 3 detik, ke-6 Bai Ningbing muncul. Di ujung lain, dia masih dalam rapat. Di depan seluruh orang di ruang rapat, dia menatap dengan wajah dingin. Dengan air mata, dia ingin melihatku tergantung di sini. Benarkah? Aku ketakutan, lalu bergegas ke kantor untuk menenangkan. Aku merenungkan siapa sebenarnya yang tak pernah dewasa di rumah ini. Suatu pagi kemudian, aku mendengar beberapa suara kucing yang sangat lemah dari halaman belakang villa. Seekor kucing 3 warna kecil gemetar menutup diri di sudut dinding. Dia terlalu kecil. Sangat kecil sampai aku meragukan apakah aku bisa merawatnya. Baik. Saat kucing kecil itu berjuang melewati 1 malam demi 1 malam. Lalu aku dan Bai Ningbing berdiskusi. Kami memutuskan memberi nama kucing itu Bai Yongjun, secara resmi mengadopsinya. Hari itu aku menggunakan kartu cadangan Bai Ningbing untuk menghabiskan 5.000 yuan, membeli 1 set lengkap papan garukan dan rumah mewah untuk Yongjun. Setelah menerima notifikasi pemotongan, Bai Ningbing langsung meneteskan air mata hangat. Dia juga tidak lagi masuk kelas. Langsung berlari pulang, memelukku dan mencium. Berbelanja dengan baik, sayangku. Akhirnya belajar menghabiskan sedikit lebih banyak uang. Namun aku masih tidak mendukung sikap boros Bai Ningbing. Harus menghabiskan, harus menabung saat kuliah. Aku membuat banyak dari kain bekas di rumah. Pakaian untuk kucing dan anjing liar agar bertahan di musim dingin. Masih banyak yang tersisa dan disimpan di rumah. Sekarang kuambil untuk Yongjun. Mungkin tepat waktu pulang ke rumah. Saat pikiran itu muncul, aku tiba-tiba merasakan keanehan sesaat. Ibuku sejak mengirimku ke rumah Bai, tidak pernah menghubungi lagi. Aku, sifat aslinya sulit diubah. Mungkin lagi terjebak di suatu tempat. Catatan jelek, aku selalu membawa kunci rumah bersamaku. Sore itu aku naik skuter listrik kecil dan pulang. Ternyata ibuku tidak berada di depan pintu rumah. Bahkan ada lapisan tipis debu. Jika ada barang di rumah yang sedikit berharga, semua dibawa dan dijual olehnya. Namun kotak berisi pakaian kucing dan anjing kecil dari kain itu, dia tidak akan menginginkannya. Aku mengikuti ingatan menemukan kotak kecil itu. Tidak ingin tinggal lebih dari setengah menit. Membawa pakaian-pakaianku, aku buru-buru kembali ke villa. Yongjun mendengar suara itu. Mimi mengaung dan naik menyambutku. Aku sangat senang. Aku pun memeluknya. Di ruang tamu, aku mengangkat pakaian-pakaian. Di dalam kotak kecil itu ada yang bermotif warna-warni, yang polos, dan juga sebuah kemeja putih. Labelnya belum sempat aku lepas. Harga 2.800 itu tampak sangat mencolok. Bahkan aku hampir lupa setelah hari wisuda itu. Aku melarikan diri pulang ke rumah. Secara sembarangan, aku memasukkan kemeja itu ke dalam kotak. Apa yang kupegang? Langkah Bai Ningbing begitu ringan. Aku bahkan tidak tahu kapan dia sebenarnya kembali, atau kapan dia muncul di belakangku. Dia membungkuk, memanfaatkan lengan panjangnya. Dengan lembut dia menggapai. Lalu dia mengambil kemeja itu dari tanganku. Setelah dia memegang label itu dengan acuh tak acuh selama beberapa detik, wajah Bai Ningbing menjadi muram. Waktu penjualannya adalah saat kamu di tahun akhir kuliah. Saat itu kamu tidak mau membeli kemeja sekadar mahal itu untuk dirimu sendiri, kan? Jadi kamu membelinya untuk gadis bernama Jiang itu. Kemampuan deduksi yang menakutkan. Aku masih belum rela membuangnya sampai sekarang. Kalau bukan karena aku mengadakan pertemuan hari ini, aku pulang lebih awal dari kerja. Aku belum tahu betapa kamu begitu tergila-gila di rumah, memeluk hadiah yang tidak diinginkan mantan pacarmu, mengenang masa lalu yang meluas. Aku membuka hati sepenuhnya untukmu. Itulah cara kamu memperlakukan aku. Serigala putih yang tak bisa dijinakkan. Saat Bai Ningbing marah, dia suka melontarkan kata-kata yang menusuk. Meskipun kata-kata itu membuatnya sendiri terengah napas. Ini bukan hanya soal diam. Aku tidak ingin mendengar cerita cinta benci kalian. Dia melemparkan kemeja itu dengan keras ke sofa. Dia menoleh dan pergi.
tidak memberi ruang bagiku untuk menjelaskan apapun. Aku sangat jarang melihat Bai Ningbing benar-benar tidak rasional. Sampai saat ini, baru kusadari, ternyata Jiang Zueqi selalu menjadi duri yang menyeberang di antara kami berdua. Biasanya berpura-pura tidak ada, namun begitu tersentuh, rasanya seperti tusukan ke dalam hati. Tapi bagaimana mungkin kamu tidak mendengarkan sepatah kata pun dariku? Aku menundukkan kepala, air mata mengalir tak terkendali. Mungkin selama ini aku memang dimanjakan oleh Bai Ningbing sampai menjadi manja. Menangis hanya karena hal kecil seperti ini tidak ada gunanya. Aku menggigit diri sendiri dengan keras, menghapus air mata, bangkit berdiri, naik skuter listrik kecilku mengejar Elva. Perbedaan antara 4 roda dan 2 roda masih terlalu besar. Aku menghirup ATAP knalpot selama 1 jam dengan rakus. Barulah kutangkap di depan gedung perusahaan Bai Ningbing. Lampu di lantai kantor dia memang menyala kembali. Kesalahpahaman tidak boleh dibiarkan semalaman. Jika tidak, akan berkembang menjadi kebencian yang lebih besar. Bagaimana orang lain berpikir? Aku tidak peduli, tapi aku tidak ingin berselisih dengan Bai Ningbing. Aku menggunakan kartu yang ditinggalkan Bai Ningbing untuk naik lift. Sesampainya di depan pintu kantor, aku langsung mendengar suara gelas beradu ringan dan percakapan di dalam. Tidak mungkin. Kamu susah payah memanggilku tengah malam untuk minum. Tidak kebar. Membawamu ke kantor yang pengap ini untuk minum karena Bai Ningbing sedang tidak mood. Suaranya menjadi serak. Jika tidak suka minum, pulang saja. Aku hampir lupa. Kapan terakhir kamu mengajakku minum? Hari ini, apapun, harus rela mengorbankan diri menemanimu. Mengorbankan nyawa. Tidak perlu aku minum 2 gelas lalu pulang. Orang di seberang diam sejenak. Lalu dia pelan-pelan berkata, Bai Ningbing, kebudayaan nasional. Kamu serius datang? Bai Ningbing tidak menjawab. Aku malah mendengar suara menuang minuman. Bukan sekadar lingkaran kecil. Cukup biarkan kamu bermain saja. Setiap hari bukan hanya menemanimu, tapi memegang uang untuk dibelanjakan dan memberi nilai emosional. Kamu mau apa? Hari ini begitu pengap. Tidak ada hubungannya dengan dia, kan? Mau aku? Aku akan menyarankanmu sesuatu yang baru. Cepat pergi ke sana. Segera tinggalkan. Mencari yang berikutnya pun membuatmu tidak senang. Lalu mengapa masih memeliharanya? Hatiku tergantung sedikit demi sedikit. Mendengar kata-kata itu, aku bahkan tidak berani bernafas terlalu dalam. Sudah cukup, melihatmu begitu cemas. Aku besok akan cari 100 tipe seperti ini untukmu. Pasti kamu puas. Aku ingin melarikan diri dari sini, tapi kakiku tak bisa melangkah. Karena aku ingin mendengar jawaban Bai Ningbing. Seakan-akan sudah berlalu 1 abad. Bai Ningbing menghela napas. Bukan dia. Apapun itu bukan dia. Gelas minum Bai Ningbing diletakkan kembali. Dulu aku sangat mempercayai sebuah kata. Manusia menganggap takdir sebagai apa? Takdir akan memberimu apa? Jika dianggap sebagai bencana, takdir memberi rasa sakit. Jika dianggap pujian, takdir memberi hadiah kemenangan. Namun ketika takdir menanyakan kepada Feng Yuan, apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Bagaimana melakukannya? Dia tidak akan menjawab. Hanya makan dengan baik setiap makan. Hargai setiap malam yang dipenuhi bintang. Hidup dengan baik berarti terus melangkah maju. Berjalan maju tanpa dorongan takdir memang terlalu bodoh. Juga terlalu istimewa. Tidak mengerti. Jadi kamu suka yang bodoh. Bisakah kamu tidak menarik-tarik? Bisa tidak kamu bicara dengan bahasa sederhana, bukan bahasa kaku? Tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk kepala orang itu dengan 1 tampar. Aku berkata, aku sudah terjatuh. Berakhir, aku dengan senang hati memeluk. Apakah kamu mengerti? Mengerti, mengerti. Kamu sudah bilang begitu sejak dulu. Kalau begitu, apa maksudmu memanggilku ke sini? Bantu aku memikirkan cara agar dia hanya memikirkan aku tanpa harus berpikir. Aku perlahan membuka pintu. Baru kusadari bahwa orang yang minum bersama adalah temannya. Terkejut dan langsung melompat dari sofa. Saudara ipar dan kakak ipar berteriak tanpa henti. Mata yang memang tidak besar. Setelah berputar bolak-balik beberapa kali di antara aku dan, dengan tegas memutuskan menaruh gelas dan melarikan diri. Kantor yang luas itu dengan cepat hanya menyisakan aku dan saja. Ekspresinya tidak begitu baik. Bicaranya tetap teredam. Kamu datang untuk apa? Sudah lama bersama. Aku menemukan sebuah rahasia kecil tentangnya. Tidak hanya hewan kecil yang mengekspresikan perasaan lewat ekor. Manusia juga. Dan ekor adalah ekor kesehatannya. Saat senang,
Dia perlahan mengusap pola yang melambangkan kekuasaan di atasnya. Ketika hatinya gelisah, dia sering memutar cincin ekor. Dia akan melepas cincin itu. Itu adalah tanda untuk mulai makan. Sekarang dia gelisah sambil terus memutar cincin itu. Aku perlahan mendekat, menempatkan tangan di atas cincin ekor, memandangnya sambil menunggu dia menenangkanmu. Dia menggerakkan tenggorokannya, tapi jelas dia masih marah sambil mencoba menenangkanku. Jadi apa maksudmu tadi dengan tidak perlu? Tidak peduli apa yang kulakukan. Kau tidak mungkin hanya memikirkan aku. Aku tersenyum sambil menggelengkan kepala. Maksudnya, tidak perlu melakukan apa-apa. Di hatiku, hanya ada kamu. Bai Ningbing terkejut sejenak. Dia menatapku dengan rasa tak percaya. Saat ini, asalkan kamu mau menciumnya, lalu memeluknya lagi. Jangan lepaskan tangan. Detak jantung Bai Ningbing akan memberitahunya. Baiklah, baiklah. Aku tidak marah lagi. Kamu bersumpah tidak menipuku. Aku terengah-engah karena ciuman itu. Serius, tidak akan pernah menipumu. Lalu mengapa kamu masih menyimpan pakaian yang dulu kau beri padanya? Aku bahkan sudah lupa. Pakaian itu masih ada di dalam kotak itu. Lagi pula itu rencananya untuk membuatkan pakaian bagi Yongjun. Mendengar itu, Bai Ningbing akhirnya melonggarkan alisnya. Sedikit senyum muncul di sudut bibirnya. Dia diam-diam melepas cincin ekornya. Aku ketakutan dan cepat menghentikan tindakannya. Menggelengkan kepala dengan panik. Tidak, tidak. Kita pulang dulu, baru bicarakan. Bai Ningbing menampilkan ekspresi yang sangat bersalah. Benar-benar tidak bisa. Kalau begitu, beritahu aku. Sekarang kita hubungan apa? Apakah kita saling mengungkapkan perasaan? Apakah kita bisa menjadi pasangan yang berpacaran dengan baik? Nada Bai Ningbing terdengar aneh. Jelas dia meniru kata-kataku dari dulu. Menyimpan dendam sampai sekarang. Tidak heran dia Scorpio. Aku menggigit bibirnya dengan cemberut lalu mengangguk. Bai Ningbing akhirnya benar-benar terhibur. Sudut bibirnya hampir terbang ke langit. Dia menggosok leherku selama-lama. Baru kemudian dia mengangkat kepala dengan lengket. Lalu dia berkata padaku, mulai sekarang, aku adalah pacarmu yang resmi. Kamu mengerti maksudnya? Maksudnya kamu harus terbiasa dengan semua yang aku berikan untukmu. Kamu harus memiliki aku. Kamu harus menguasai seluruh hidupku. Kemanapun aku pergi, kamu harus selalu merindukanku. Kamu harus mengerti orang sepertiku. Semua milikku sepenuhnya milikmu. Jika rasa kepemilikanku terlalu rendah, aku akan sangat kecewa. Aku hampir pusing karena Bai Ningbing. Tapi tatapan matanya yang membara. Aku tetap mengangguk. Baik, sayang. Bisa nggak kita beli celana dalam yang lebih mahal? Bai Ningbing sudah kenyang dan puas. Dia kembali mengajukan permintaan. Kamu memang tidak bisa lebih boros sedikit. Kamu begitu membuat aku tidak termotivasi untuk menghasilkan uang. Aku menolak dengan malu dan marah. Meskipun mahal, kamu tetap merobeknya. Dia terdiam sejenak. Kalau begitu, lebih baik kamu tidak memakainya saja. Bai Ningbing, kamu diam saja. Hari-hari tanpa rasa malu sudah berlangsung beberapa hari. Aku akhirnya dengan susah payah bisa bangkit saat Bai Ningbing sedang melakukan perjalanan dinas. Membuat pakaian baru untuk Yongjun. Dulu ketika aku membeli pakaian untuk Jiang Zueqi, aku memilih bahan yang paling nyaman. Setelah sekian tahun, teksturnya masih terasa sangat bagus. Saat perjalanan dinas Bai Ningbing selesai, pulang ke rumah, melihat Yongjun memakai pakaian yang terbuat dari kain kemeja, Lady langsung memotret 9 foto, mengunggah ke Moments dengan teks. Dulu teman sekelas perempuan itu pasti tidak menyangka, kan? Kemeja yang kamu tidak pernah terima. Sekarang sudah menjadi pakaian baru kucing kecil kami. Aku melihat postingan itu. Hanya terasa seperti pernah melihat teks serupa di mana saja. Intinya semuanya membuatku merinding. Bai Ningbing justru sangat puas. Merebut ponselku untuk memberi suka kepadanya. Dan mengomentari, sayang, aku cinta kamu. Wah, meskipun Bai Ningbing masih kekanak-kanakan dalam hal-hal kecil ini. Namun dalam urusan besar, dia lebih dapat diandalkan daripada gunung. Ibuku mengalami serangan jantung di sebuah kasino dan diselamatkan. Hari itu Bai Ningbing yang pertama kali menanganinya. Dia langsung mengirim orang yang setengah lumpuh itu ke panti rehabilitasi. Membayar biaya perawatan bulanan yang tinggi masih lebih baik daripada membiarkannya pergi berjudi. Aku juga menemukan jejak keberadaan adikku. Dia secara sukarela menulis surat kepadaku. Dia bilang setelah melanjutkan studi di sebuah akademi fotografi, berencana menjadi fotografer independen, keliling seluruh negeri. Dia juga menambahkan satu kalimat khusus.
Semoga kakak dan saudara ipar bahagia selamanya. Bai Ningbing menatap kalimat itu dan tertawa lama. Dia menoleh memanggil orang untuk memberikan sejumlah besar uang sebagai biaya kuliah dan hidup adikku. Setelah kejadian ini, aku baru tiba-tiba teringat, Bai Ningbing, dulu kamu tampaknya tertarik pada adikku. Bai Ningbing mengangkat bahu. Tidak, sejak awal, yang kuinginkan hanyalah kamu, si bodoh. Ibuku ingin menegosiasikan harga yang lebih tinggi denganku. Barulah aku berkata aku mau adikmu. Dan bahkan semalaman aku sudah membeli tiket pesawat untuk adikmu. Jadi itu disengaja terhadapku. Jadi kamu adalah target rencanaku selama ini. Tunggu. Jangan tunggu lagi. Kita adakan pernikahan bulan depan, ya? Aku menatap orang di depanku dan mengangguk serius.